Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita masuk di perkuliahan terakhir ya. Untuk minggu depan kita sudah ujian akhir semester. Nah, maka hari ini adalah kita bahas untuk pertemuan yang terakhir kalinya. Di dalam pertemuan hari ini yaitu mata kuliah fotografi 1 tentang teknik outdoor dan beberapa konsep untuk foto wedding dan pre-wedding ya. Nah, dari kesempatan hari ini nanti akan kita coba bahas teknik apa saja yang perlu kita kuasai dalam pengambilan fotografi ya. Baik, jadi semua terima kasih yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini, bisa masuk di dalam siakat online ataupun bisa masuk di live streamingnya. Nah, oke ya. Baik, kita langsung aja pada kesempatan hari ini kita akan bahas bagaimana teknik dasar dari outdoor, dari pemotretan yang paling digunakan untuk pengambilan outdoor ya. Jadi kita akan cover beberapa dari teknik-tekniknya. Nah, oke. Oke, sebelumnya kita coba cek dulu yang sudah masuk dalam siakat online-nya. Adalah tentang teknik pengambilan outdoor dan konsep dari fotografi wedding dan pre-wedding. Nah, mungkin ini lebih asik ya teman-teman. Dan mungkin sering terjadi foto-foto untuk teknik pengambilan pre-wedding. Nah, itu apa saja nanti akan kita bahas di dalam teknik pengambilannya ya. Baik. Oke, sebenarnya di dalam teknik pengambilan sendiri kita tidak luput dari beberapa konsep. Nah, konsep-konsep utama sendiri yang perlu kita akan bicarakan di sini adalah terutama bagaimana kita bisa menyelesaikan teknik-teknik ruang-ruangan atau pre-wedding ya. Itu ada beberapa hal yang perlu kita ambil. Nah, terutama gimana kita bisa menyelesaikan dari tata letak atau lokasi atau juga pencahayaan, itu penting di sana. Nah, sebelumnya karena ini nanti pertemuan terakhir, kiranya nanti akan kita kasih hal yang memang harus diselesaikan untuk pengambilan di luar sana ya. Nah, itu yang harus nanti kita perhatikan. Oke, teknik fotografi outdoor dan konsep di luar ruangan. Nah, kita akan bahas di sini apa saja yang perlu kita perhatikan untuk teknik fotografi. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah keunggulan pemotretan di luar ruangan. Nah, kita lihat dulu keunggulannya apa untuk pemotretan di luar ruangan. Ini yang sangat penting, ini yang paling sekali digunakan beberapa fotografer untuk menyesuaikan bagaimana tingkat dari keunggulannya. Nah, oke ya. Yang pertama adalah ketentuan berbeda sekali dengan pemotretan di studio. Nah, pasti kita tahu lah ya, pemotretan di ruangan atau di studio itu sangat berbeda. Dari konsep itu sendiri, mungkin dari segi hasilnya kalau di dalam studio kita membutuhkan piranti cahayaan, flash dan bit yang cukup memadai, ya kan? Nah, tapi dengan kalau kita di luar ruangan, mungkin tidak sekedar untuk hal tentang flash, tapi kita harus sekedar membutuhkan pencahayaan natural. Nah, itu kan. Nah, ini sangat penting. Jadi sumber arahan ini sangat cepat kalau kita hasil di dalam outdoor. Dan itu pun kalau kita hasilkan, tentu aja kan cahaya lebih menarik ya. Lebih dari segi pencahayaan, lightingnya juga cukup bagus lah kalau pencahayaan dengan teknik outdoor sendiri. Nah, itu yang paling penting keunggulannya. Dan masalah itu sendiri kita bisa tahu sendiri apa sederhananya untuk beberapa konsep foto outdoor sendiri. Nah, ini kita akan lihat dari pemotretan dan konsepnya. Ini yang harus kita tahu. Kenapa? Karena kita nanti bagaimana cara untuk teknik dari pengambilan sendiri ya. Jadi kita lihat dulu dari pertama adalah kriteria pemotretan. Nah, ini yang harus nanti perlu kita pelajari. Karena apa? Ini adalah nanti kita harus bisa menghasilkan foto dari outdoor sendiri ya. Pertama kita harus objek fokus ya, kita harus fokus pada objeknya. Ini paling tidak. Yang kedua, space di depan objek, pada space-nya harus kita sesuaikan antara kiri kanan atas bawah ya. Itu yang perlu kita hasilkan. Yang ketiga, background belakang model. Nah, ini harus kita perhatikan untuk backgroundnya.
Begonya antara belakangnya, antara kiri kanannya itu kita sesuaikan. Nanti terutama adalah begon yang di belakang. Itu yang harus kita tentukan bagaimana biar suatu pengambilan itu sempurna. Nah, dikatakan sempurna bahwa hasil dari hal yang tersebut ada model itu harus kita tentukan untuk pengambilan utamanya. Itu yang harus kita siapkan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita harus menyelesaikan? Maka kita harus tentukan dulu bagaimana dari teknik hasilnya. Itu hasil dari itu adalah tata letaknya atau mungkin tempatnya. Iya, itu yang ini ya. Terus selanjutnya foto kelompok. Nah, ini juga harus kita sesuaikan bagaimana teknik dari foto kelompok itu bisa kita sesuaikan dengan kesempurnaan. Nah, terutama adalah kita bisa mengambil full body. Jadi kenapa adanya foto kelompok? Foto kelompok ini seringkali digunakan untuk pengambilan mungkin di luar ruangan, waktu di ruangan atau mungkin waktu di jalan-jalan ya, mungkin di tempat-tempat tertentu kita bisa ke sana, bisa bareng-bareng sama teman-teman atau keluarga, kita gunakan foto kelompok. Ini sangat berpengaruh sekali. Kenapa foto kelompok ini adalah cakupannya adalah memberikan suatu kesan dan pesan yang memang dikaitkan di dalam suatu hal tentang keakraban ya, kalau begitu. Nah, jadi teman-teman seringkali kan untuk foto-foto ini yang paling penting. Terus yang tentukan tentang keceriaan. Jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana ada pola keceriaan. Nah, pola dari modelnya. Nah, ini harus kita tentukan jadi satu. Misalnya kita bisa berpose beberapa teknik atau pose-pose kita bisa berjalan semuanya, kita bersama-sama untuk berpose. Itu sangat penting jika kita foto kelompok ya. Ini harus kita fokuskan. Biasanya mereka ini pada berjalan-jalan atau mencari tempat yang lain tuh bagus sekali ya. Oke. Terus konsep keserasian ini juga penting sekali, konsep keserasian. Jadi keserasian itu dalam arti kita bisa bareng-bareng berfoto ya. Kalau ini beda ya, bukan untuk foto individual berselfie enggak, tapi bareng-bareng. Bahasa cakupannya bisa 3 orang atau 2 orang, pokoknya lebih dari 2 biasanya ini konsepnya. Mereka ini dengan gaya yang sama, gaya yang sama, misal dia pakai topi semua, misal pakai kacamata semua, dia ada keserasian. Nah, cara untuk membidinya dia harus dengan konsep harus sama. Mungkin mereka senyum semua, mereka dengan wajah cool semua. Inilah yang harus ditentukan di dalam suatu pengambilan fotografi ya. Jadi bagaimanapun kita bisa menyadari bahwasanya adalah kalau pengambilan dengan teknik kayak gini ini banyak sering digunakan. Mereka kaum muda-muda yang suka berfoto, dia sering ingin dimanfaatkan momen-momen tertentu untuk pengambilan foto tentang keserasian. Ini sangat berpengaruh sekali kalau kita tunjukkan ya. Nah, terus dari konsep itu sendiri ada namanya konsep keserasian estetika. Nah, kalau konsep keserasian estetika ini adalah cakupannya bagaimana memberikan keindahan. Maksudnya keindahan itu adalah lebih dari mencerminkan bahwasanya adalah hal yang penting. Contohnya aja dari kostum ya. Kostumnya langsung dari beberapa pernak-pernik yang sama. Terus dari segi modelnya sama. Biasanya ini adalah lebih ke bersamaan. Mereka itu bersama, terus ketentunya sama-sama munculkan hal yang sama mereka itu kan. Dan gaya yang juga sama ini yang perlu kita perhatikan dalam suatu foto keserasian tentang estetika. Jadi unsurnya adalah keindahan. Jadi itu yang kurang lebihnya harus disiapkan. Maka misalnya nanti bisa kita foto ke sana, ini lebih ke dalam kelompok juga. Nah, ini harus mencerminkan bagaimana foto ini bisa siap di dalam suatu keserasian, terutama adalah kostumnya, itu yang penting ya. Terus dari segi itu konsep keragaman kelompok. Nah, ini ada keragam kelompok. Ini mereka lebih senang bersama-sama, mungkin dia piknik atau tamasya sama teman-temannya. Kalau sekarang baru pandemi ya, mungkin tidak mungkin lah kita bersama-sama untuk jalan-jalan ya, mungkin dibatasi karena ada social distancing ya. Jadi kan kalau ini kita bisa bersama-sama kita tunjukkan mereka ya kan. Jadi keragamannya itu ada. Nah, mereka ini adalah bagaimana bisa cakupannya kena semua dan dengan cara mereka sendiri modelnya atau cara posnya, ini yang paling penting kita gunakan. Jadi kalau misal kita foto bareng-bareng, mungkin dari segi persiapan ya semua sudah gaya bebas, oke kita ambil 1, 2, 3 jadi. Dan mereka dengan mengambilan langsung, mereka dengan pose yang langsung, jadi tanpa disadari
bahwa mereka lah ini posenya yang natural dengan keragaman kelompok mereka. Ya, ini yang paling kita tunjukkan gimana suatu foto itu bisa kita tunjukkan di dalam kamera ya. Dia bebas bisa kita masukkan di dalam pengambilan. Nah, terus konsep keragaman estetika kelompok. Nah, kalau estetika kelompok itu lebih mereka adalah berproses dengan serasi. Dengan biasanya adalah menentukan harus ada nilai kakunya, nilai coolnya ada itu kalau misalnya. Dan dia bisa menjadikan bisa terkonsep dari segi beberapa hal yang sama maksudnya. Nah, ini penting sekali. Kalau mereka ini adalah bagaimana bisa memberikan konsep terutama adalah dari ini hal yang persamaan. Persamaannya misal mereka berdiri semua ada yang jongkok, tapi dengan konsep harus lebih cool maksudnya. Nah, itu yang harus kita tentukan dari segi keragaman estetika kelompok. Nah, itu yang perlu kita sadari ya. Jadi jika nanti teman-teman ingin motret atau foto, nah itu harus kita tentukan dari sana. Itu yang paling penting. Nah, konsep itu adalah hal yang paling penting. Terus bagaimana cara untuk mendiskusikan sesuatu hal yang lebih nyaman dalam suatu pemotretan. Oke. Selanjutnya konsep dasar. Nah, ini ada konsep dasarnya ya untuk membentuk suatu foto lebih baik ya. Pertama, pemotretan outdoor memerlukan kecermatan ini ya. Dalam memilih sudut pengambilan dan foto pola panorama untuk mendapatkan hasil foto yang artistik atau unsur seni. Nah, dan masuk dari segi pencahayaan. Nah, ini yang harus kita tentukan. Pertama ada dari unsur seni ada, dari segi pencahayaannya pun ada. Nah, jadi maka dari itu konsep ini harus membuat bagaimana unsur seninya itu masuk. Jadi kita tidak sekedar untuk mengambil, tapi nilai seninya itu masuk. Ya, maka nilai seninya ada unsur dari estetiknya itu ada. Contoh aja kalau pencahayaan itu ya maksimal. Dan penataan posenya ya cukup bagus. Nah, ini harus kita tentukan dari segi foto sendiri. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan bagaimana foto itu lebih nyaman, lebih enak kalau kita pandang. Oke ya, gitu lebihnya. Nah, hal tersebut itu menyesuaikan dari teknik outdoor sendiri. Outdoor sendiri beberapa kita akan lihat berdasarkan 4. Ini ada 4 faktor yang karena kualitas dari pemotretan di luar ruangan. Nah, ini 4 faktornya apa saja? Pertama ada kemampuan teknik fotografi. Ya, kita sudah walaupun kita nggak tatap muka, kuasai dulu teknik fotografinya. Coba untuk bagaimana bisa mencerminkan pengambilan lebih cukup. Jadi misalnya jam tayangnya panjang untuk pengambilan itu ya. Pose dan ekspresi ini harus siap. Antara pose dan ekspresi harus kita tunjukkan bahwa mereka ini bisa enggak untuk berekspresi, bisa enggak untuk berpose. Nah, itu harus kita sesuaikan dari teknik pengambilan untuk foto sendiri. Nah, itu ya, jadi itu harus kita tunjukkan. Kostum konsep foto dan kostum harus sesuai. Ini kostum foto harus sesuai dengan tujuannya. Terus lokasi pemotretan. Nah, ini harus kita sesuai dulu. Kira-kira di mana tempatnya? Nyaman enggak? Atau sulit enggak jangkauannya? Jangan cari tempat yang agak ekstrim ya. Cari yang tempat yang agak nyaman dan enak. Jangan yang ekstrim, tapi cari yang nyaman. Oh ya, yang bisa untuk kita potret dan bisa sesuai dengan keadaan kita. Itu ya, jadi harus penting ke sana tekniknya itu. Nah, itu yang harus kita tentukan di dalam teknik pengambilan. Karena lokasi tidak sekedar lokasi tapi harus nyaman. Ya, gitulah. Ya harus kita siapkan dari segi fotografi outdoor. Nah, terus kemampuan teknik fotografi outdoor sekarang harus kita lihat lagi. Faktor utama yang menentukan kualitas sebuah karya fotografi dan menggunakan konsep atau gambar. Ini yang paling penting ya. Jadi harus kita tentukan bagaimana konsep atau gambar. Nah, kemampuan dalam fotografi dituntut untuk pandai memilih sudut pemotretan. Ini harus tahu bahwa bagaimana harus kita cari sudut dari pengambilan. Harus tepat, harus sesuai. Nah, jadi itu yang perlu kita siapkan dari teknik pengambilannya. Nah, terus apa lagi? Menciptakan keadaan yang natural dan memberikan kesan nyata atau real. Nah, ini harus kita siapkan bagaimana harus nyata dan real di dalam suatu pengambilan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena suatu pengambilan tidak sekedar kita ambil, tapi ada kenyataannya. Nah, itu teman-teman harus kita sesuaikan, harus kita tentukan bagaimana suatu keadaan harus sesuai untuk nyata dan real. Terus dari segi itu sendiri, pose dan ekspresi. Oke, sekarang kita masuk dan pose dan ekspresi. Jadi ini ya,
Ini yang paling penting di dalam suatu pengambilan fotografi. Dari pose dan ekspresi ini harus kita siapkan mulai dari awal. Karena dari pose dan ekspresi ini tidak sekedar kita motret, tapi tunjukkan dulu posenya, ekspresinya bagaimana. Ini yang paling kita tunjukkan dalam pengambilan. Faktor utama dan kedua dalam sebuah karya fotografi khususnya adalah manusia ya. Biasanya ada model. Yang ada modelnya. Ya, terus utama untuk apa? Ini untuk wedding foto outdoor. Nah, kita akan bagaimana untuk teknik dari wedding sendiri. Kalau wedding adalah lebih ke pernikahan ya. Kalau pre-wedding ada pranikah. Jadi sebelum nikah itu melakukan pemotretan dulu. Nah, itu yang paling kita lihat. Terus di sini apa sekarang kita lihat? Pose dan ekspresi secantik-cantiknya model ini ya. Jika model yang difoto tak mampu berekspresi atau pose tertentukannya akan mengurangi keindahan hasil foto tersebut. Jadi misal dia bisa walaupun dia cantik ya misal ya, tapi kalau kita tidak bisa berpose, berekspresi sama aja, jadi belum bisa masuk dalam kategori pengambilan gambar. Usahakan untuk belajar pose ekspresi yang sederhana. Ini bagaimana harus bisa menyiapkan ekspresi biar bagus dan sederhana aja, gak usah sulit-sulit ya kan, dan itu pun bisa dicerna atau ditonton atau bagaimana lah, itulah itu yang perlu kita sadari, bagaimana suatu foto itu bisa siap untuk kita sajikan. Nah, yang penting ada foto dan ekspresi. Nah, itu ya, jadi itu yang perlu kita sajikan teman-teman. Nah, apa saja sih sebenarnya? Nah, kita masuk dalam pose dan ekspresi dalam pemotretan outdoor model tunggal. Nah, ini akan kita lihat sendiri apa saja dari segi model tunggal. Nah, jadi ada beberapa macam ini yang harus kita ketahui dalam segi pemotretan model tunggal ya. Jadi model tunggal ini pertama ini ada ekspresi natural ya, pose natural, ekspresi senyum, teknik pengambilan full body. Nah, jadi kita harus tahu sendiri bahwa pengambilan ini harus kita tentukan. Pertama natural, pastilah natural ya. Kedua ekspresi senyum, itu harus kita tentukan senyumnya. Pengambilan adalah full body. Ini penting pengambilan untuk full body sendiri. Nah, kenapa? Karena kita ambil semuanya kena, terus itu harus ada suatu hal yang nyaman. Kalau kita lihat ya, itu harus kita tentukan pengambilannya. Terus dari segi itu ini ada yang pose natural, ekspresi cool, teknik pengambilan full body juga. Ekspresinya cool. Nah, ini harus kita tahu ya, ekspresinya cool bisa sesuai, bisa tapi juga natural. Maksud dari arti natural adalah sesuai dengan keadaannya. Nah, cool santai ya kan, kita siap ke kamera, tinggal kita foto dengan aba-aba 1 2 3, oke, kita ambil. Nah, itu. Jadi semua ini harus terproses. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi gimana nanti bisa menyiapkan bagaimana untuk foto itu biar kita sajikan dengan baik. Terus pose natural juga, ekspresi senyuman, teknik pengambilan 3/4 body. Dari 3/4 body itu selutut jadi ya. Jadi teman-teman nanti mengambilnya adalah sekitar selutut ya. Pengambilannya gunakan teknik senyuman. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kita harus tunjukkan teknik senyumannya berpose dengan natural. Nah, pengambilannya kita bisa 3/4 atau bisa selutut ya. Jadi itu kita harus tunjukkan dalam suatu pemotretan. Nah, ini memang harus kita siapkan bagaimana suatu foto itu menyesuaikan dari segi modelnya sendiri. Nah, terus natural juga ini pengambilan setengah badan dan seikat pinggang. Nah, kita bisa mengambil pengambilan seikat pinggang, tapi dengan teman-teman tetap menggunakan ekspresi senyum. Nah, senyuman harus kita tunjukkan, pose natural harus sudah kita tunjukkan juga. Ini jadi itulah persiapan bagaimana kita bisa menunjukkan dari pose untuk pengambilan gambar. Nah, itu yang harus kita tentukan dari teknik pengambilan setengah badan. Itu ya paling tidak. Oke, sekarang lebih pose natural, ada ekspresi full, tekniknya adalah setengah badan juga. Nah, jadi kita bisa tunjukkan bagaimana fullnya itu wajah biar menantang ke tidak harus ke kamera ya. Melihatnya tidak harus ke kamera, boleh memandang yang lain. Nah, kita tunjukkan dengan teknik setengah badan itu kita bisa mengambilnya, bisa sesuaikan. Nah, itulah dari proses ini harus kita tunjukkan di dalam satu pengambilan gambar. Itu ya apa-apanya ya. Jadi bagaimana kita bisa siap untuk pengambilan itu, kita bisa sesuai, maka kita perlu yang namanya teknik-teknik pengambilan tersebut. Nah, itu. Terus sekarang kita lebih ke natural juga, ke full tapi dengan teknik close up. Nah, kenapa close up? Close up bisa kita tunjukkan untuk wajah kita. Ya, misal wajah kita adalah close up dari leher sampai di atas. Ini kita ambil close up, gitu kan? Maka dari segi itu kita bisa ambil sesuaikan misalnya. Misal kita ambil full dengan wajahnya, kita tunjukkan pengambilannya pas sewajah.
Nah, itu harus kita tentukan dari awal. Maka kalau kita sudah punya teknik ini, maka kita tunjukkan dalam segi pengambilan gambar dari pengambilan fotonya. Kita harus siapkan, oh, gue kayak gini loh, aspeknya kayak gini loh, aspeknya ini kita tunjukkan dalam pengambilan, ya. Oke, jadi silahkan nanti kita tunjukkan sendiri dari segi pengambilan. Bagaimana biar nyamannya bisa di saat pengambilan itu lebih nyaman, ya, gitu maksudnya. Terus, pose dan ekspresi ini ya, kita masuk dalam perencanaan foto pernikahan atau pre-wedding ya. Biasanya ditunjukkan pengambilan sejauh-jauh hari sebelum hari pernikahan. Itu adalah membuat satu foto tentang pre-wedding. Ini sangat seringkali mereka yang pengen berfoto pranikah. Jadi sebelum nikah itu ada istilahnya itu ceritanya. Foto ini ada bukan cerita ya. Contohnya bisa foto-foto di persawahan, pakai di atas motor, yang motor tua atau sepeda, atau mungkin di foto arsitektur bangunan. Nah, ini mereka banyak sekali untuk memberikan cerita di dalam foto pre-wedding ya. Nah, itu perlu yang kita tunjukkan. Nah, ini sering terjadi untuk foto-foto sebelum pernikahan itu ya. Yang sangat diingat untuk ekspresi yang baik ada ekspresi alamiah ini ya, yang ada rasa setiap hari. Jadi kita tunjukkan tidak kaku. Jadi sebenarnya kayak sehari-hari kita tunjukkan di dalam foto. Itu yang paling kita tunjukkan di dalam pengambilannya. Nah, terus apa aja? Nah, kita lihat dulu beberapa pose dan ekspresi foto prewedding dengan outdoor. Nah, apa saja sih foto prewedding untuk outdoor? Nah, kita coba apa yang harus kita siapkan. Pertama adalah pose dan ekspresi. Iya. Kita harus tentukan dulu pose dan ekspresi. Pose natural, ekspresi senyum, pengambilan 3/4 body, pengambilan foreground dan landscape. Nah, ini harus kita tunjukkan. Kenapa? Karena pose ini harus kita tunjukkan dari segi senyumannya. Maka kalau sebelum kita foto pre-wedding, kita tunjukkan dulu dari segi modenya dulu. Modenya apa saja yang harus kita tunjukkan di sana. Nah, maka kita tunjukkan dulu ekspresinya. Ekspresinya mungkin ya, di sini ada foreground-nya. Mungkin cari tempat seperti alang-alang atau apalah yang jadi foreground untuk pengambilan gambar. Posisi natural, tekniknya tetap senyuman. Nah, ini tunjukkan dalam satu pengambilan. Nah, di segi itu sendiri kita ketahui untuk background-nya cukup. Untuk background yang depan dan belakang ada unsur landscape-nya. Nah, posisi ini kita standarkan, ya kan? Mungkin kita kasih fokus tambahan di depannya, tapi kita tetap fokus modelnya. Itu ya kami ya. Ini pengambilan 3/4 untuk pengambilan landscape dan ada foreground-nya. Itu yang kita harus lakukan. Nah, maka nanti jika teman-teman untuk foto pre-wedding, kalau kita sudah mau ke sana, tunjukkan dulu untuk modelnya terlebih dahulu. Bagaimana bisa modelnya nanti lebih bisa natural atau enggak, ya? Harus berpose dulu paling enggak. Nah, terus pose natural dulu, ekspresi senyuman. Nah, ini ya ekspresi senyuman. Dan ini pengambilan 3/4 body juga. Nah, itu ya teman-teman. Terus pengambilan foreground dan landscape. Ya. Pokoknya di sini ada di tengah sawah ya, sawahan. Terus gimana kita bisa mengambilnya? Terus tetap kita mengambil dengan senyuman. Kita tunjukkan senyuman itu natural, tidak dibuat-buat, tapi harus asli. Itulah pengambilannya. Maka oleh karena itu ini sangat penting sekali kalau kita gunakan untuk foto pre-wedding di sana. Nah, maka nanti kesannya bisa naturalnya ada. Nah, tapi dengan konsep itu kita bisa kondisikan tempatnya juga, ya kan? Kalaunya itu bagus, tidak terlalu banyak ini ya, seperti sampah, cari yang natural lah. Nah, terus di sini foto ekspresi, ya ini ya ekspresi tertawa, senyuman dan keceriaan. Jadi gimana tertawa masuk, keceriaan juga masuk, senyumannya juga masuk. Ini adalah foto natural juga. Dan ini pengambilan full body dengan pengambilan landscape. Nah, pengambilan landscape kita harus konsep dulu pengambilannya apa landscape. Nah, di sini pengambilan full body juga. Kenapa? Dari segi pengambilannya juga harus ada unsur keceriaan, ya, kesenangan juga ada, senyumannya ada, ya. Langsung tertawa bersama-sama ya ada. Nah, itu juga kita harus juga untuk dari kostumnya harus memadai juga. Jadi itu ya kronologinya ya. Jadi sesuaikan jika nanti kita siap untuk foto produk, untuk model, kita siapkan dulu untuk tantangan bagaimana bisa cakupannya untuk tempatnya. Terus bagaimana untuk pengambilannya. Nah, ini harus kita siapkan ya. Pengambilan juga full body itu. Nah, ini konsep foto dan kostum yang sesuai ini ya. Jadi konsep apa yang sesuai. Konsep foto adalah tema dari foto itu sendiri, foto ya. Jadi itu tema dulu. Contohnya konsep foto yang paling sederhana adalah tema casual.
di mana calon pengantin cukup mengenakan pakaian santai atau casual. Ya. Di foto seolah-olah mereka sedang berlibur di sebuah daerah yang menyenangkan. Jadi ini foto ini adalah bebas, kita pakaian sederhana, tapi tetap menceritakan, menceritakan biar wahananya masuk ke pengambilannya, ya. Jadi ini dalam arti tidak terlalu pakai kostum yang memang mewah, gitu ya. Jadi kita lihat diri dari bagaimana pose ini bisa lebih tampil yang casual di dalam foto outdoor. Nah, pertama kita bisa lihat ini sederhana sekali, ya kan. Jadi tidak terlalu sulit, tapi dia tetap memberikan kesan preweddingnya masuk, ya, kesannya natural juga dan casualnya bisa. Jadi tidak usah terlalu banyak konsep dari segi ini ya kostum, tapi sederhana tapi bisa masuk, gitu kan. Nah, bisa memberikan pesan seperti gambar atau teks atau informasi apa, itu bisa kita sampaikan dalam suatu foto. Jadi itu yang perlu kita tunjukkan, bagaimana foto itu lebih nyaman dan lebih kita ekspresikan dalam dunia di luar sana. Itu yang harus kita. Jadi kita mulai berpikir bagaimana tunjukkan untuk dalam pemotretan, ya. Nah, terus ini pose natural, ekspresi tertawa, keceriaan, teknik bagian full body. Jadi kita bisa tunjukkan di mana tempatnya, ya kan. Di tempat-tempatnya kita bisa memberikan pesan dan kesannya yang di dalam suatu pengambilan itu. Nah, kita tidak usah pakai kostum, mungkin hanya sekedar tempatnya aja, ya kan. Terus bisa kita tunjukkan di situ, hanya sekedar memakai beberapa informasi yang bawahnya adalah mencerminkan bahwa itu ada pasangan mereka, ya kan. Nah, ini yang sangat sering ditunjukkan di dalam suatu pengambilan fotografi. Tapi tidak hanya sekedar kita mengonsep, tapi keserasiannya itu ada. Nah, itu ya Bang Ida, ya. Nah, terus ini gambar sekali juga kita tunjukkan, ini juga sederhana banget, ya. Dan dia tidak mengonsep di tengah jalan, tapi konsepnya tetap sama, ya. Sekedar dia adalah bagaimana mereka itu keakrabannya ada, ya kan. Keseriannya masuk. Terus dari segi pengambilannya juga natural sekali, ya kan. Kita lihat natural dan tidak terlalu banyak penak-penik yang ada. Nah, maksudnya itu. Nah, itu yang perlu kita sadari, bagaimana satu foto itu sangat bagus untuk kita hasilkan, ya. Nah, konsep foto dalam kostum yang sesuai warna kostum yang Anda pakai dengan tempat di mana Anda akan melakukan pemotretan. Nah, ini harus disesuaikan di cara tentang pemotretan. Persiapan konsep foto dalam pengambilan tempat dan kostum yang seserasi sebelum selesai pemotretan dimulai. Nah, ini harus kita sajikan. Bagaimana suatu konsep foto ini bisa disajikan dengan baik, ya kan? Terutama bagaimana bisa menyesuaikan dari segi pengambilan. Ini harus disesuaikan dengan kostumnya, ya. Jadi pengambilan dengan kostum harus memadai, harus sesuai dengan pengambilannya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini adalah konsepnya adalah seorang petani, yaitu di sawah saja. Nah, kita harus bisa mengetahui bahwa itu adalah tempat persawahan. Kita harus menyajikan dengan kostum yang di sawah, gitu kan. Nah, mungkin pakai topi atau pakai caping ya yang di atas itu, ya. Nah, itu bisa kita jadikan di suatu sawahan. Nah, sama bawa cangkul mungkin, ya cewek bawa rantang lah, silakan. Banyak sekali cara-cara untuk pengambilan gambar sana, ya. Terus, nah, konsep ini bisa kita lihat sekali, ya. Jadi mungkin dia berjalan di sawah, bisa kita ambil ya, sambil bawa sesuatu dari sawah. Ini tunjukkan di dalam suatu teknik fotografi. Nah, maka oleh karena itu sesuatu foto itu kalau natural adalah tempatnya dan juga kostumnya. Ini kalau kita main ke kostumnya, jadi kita seleksikan dulu dari segi tempatnya. Terus, nah, lokasi pemotretan itu harus ketahui dulu bagaimana momen lokasi pemotretan. Nah, jadi jangan asal pilih lokasi pemotretan. Nah, ini ya, pilih lokasi yang betul-betul indah untuk diabadikan. Jadi kita itu mengabadikan, teman. Jadi mengabadikan harus benar-benar bagus hasilnya, ya. Harus benar-benar indahnya kelihatan. Terus pengambilan foto panorama agar kelihatan lebih indah dengan pengambilan background secara landscape dibayangkan ada pola dari lokasi. Kita harus sesuaikan dulu bagaimana pola dari backgroundnya. Kita harus siapkan apa saja kira-kira. Nah, ini harus kita tentukan, harus kita siapkan dari segi pengambilan. Maka itu harus kita perhatikan mulai sekarang. Bagaimana tunjukkanlah, bagaimana kita harus siap untuk memberikan hasil bahwa suatu foto itu bisa nyaman, bisa indah. Nah, terutama dari lokasi tempatnya.
Terus cuaca di foto pola panorama juga mempengaruhi sekali. Jadi kita harus tahu dulu bahwa foto pola panorama tentu dengan cuaca, karena ini adalah pemotretan tentang di luar ruangan dan harus ada polanya dapat, gitu ya. Oke, kita masuk dalam foto pola panorama. Nah, foto pola panorama ini adalah lebih ke dalam suatu landscape luar ruangan ya. Biasanya itu pemandangan. Nah, kita lihat dulu apa saja sih di dalamnya. Pertama adalah foto panorama. Jadi kita foto panorama itu lebih ada kelihatan seperti 3 dimensinya, kedalamannya itu ada. Nah, bisa kita pernah jalan-jalan di hutan atau di tempat-tempat yang memang itu ada lebih panorama, kita bisa tunjukkan ke dalam foto itu. Tunjukkanlah tempat-tempatnya itu. Nah, maka kita bisa mengambil konsep dari segi pengambilan gambar foto. Ya, itu yang harus perhatikan ya. Terus kita bisa ini juga panorama. Jadi kenapa? Karena di sini kelihatan lebih ke dalam. Ini ada ke dalamnya, ya. Dari sini boleh. Mungkin kita mengambil di hutan, jalannya lurus, ada jalan setapak, kita ambil panoramanya. Polanya ada juga. Nah, polanya mana? Ini polanya. Ini kelihatan pola, ya. Jadi ranting-ranting ini pohon-pohon ini polanya semua. Jadi itu kelihatan. Kita bisa tunjukkan dalam suatu foto panorama. Maka karena itu mulai sekarang coba kita bisa nggak mengambil foto panorama, maka kita tunjukkan dulu dari segi pengambilan awalnya. Terus dari segi itu kita bisa lihat lagi foto panorama. Yang penting foto panorama nanti dapat ya dari segi ini ya jalannya ini ya. Ini ada jalan ke dalam, kita bisa konsepkan ke sana. Maka oleh karena itu penting sekali dari foto panorama ini kita tunjukkan biar ada sedikit kedalamannya itu masuk, itu ya. Terus panorama juga ini juga panorama ya. Ini juga foto pola juga. Ini mungkin yang sering jalan-jalan atau di mana ya di tempat-tempat kayak pegunungan atau itu ada foto panorama yang memang kita ambil di seperti ada jalan tapak naik atau mungkin daerahnya itu ada pohon-pohon. Nah, kita bisa tunjukkan di situ fotonya ya. Terus ini juga foto panorama. Mungkin kita mengambil ya kan, mengambil di di daerah ya, mungkin di situ kalau di Polda Semarang mungkin aja kita ambil di situ panoramanya dapat. Nah, tapi tidak hanya itu ya teman-teman, jadi boleh di seperti pantai ya, atau kita ke daerah sini dekat pantai ya, daerah sinilah. Nah, mungkin daerah arah kita ya, kita ada pantai-pantai yang bisa kita tunjukkan sebagai panorama alam. Nah, itu bisa ya kita ambil sebagai pengambilan. Jadi terutama ini polanya dapat, ini pola yang ini jalannya dapat. Nah, ini panoramanya masuk dan panorama polanya juga ada. Itu perlu kita tunjukkan dalam fotografi ya. Nah, jadi ini juga ada panoramanya. Nah, kita bisa sesuaikan ya, misalnya jadi bisa tunjukkan panoramanya itu dan polanya bisa sesuai. Nah, ini jadi dari sini dan ya, ini ada pola juga. Itu ya kelebihannya ya. Baik. Oh, sini juga foto panorama untuk hasil. Nah, mungkin yang kita bisa ambil daerah yang ada airnya atau pantai, bisa kita tunjukkan panorama alamnya. Oke. Oke, ini juga yang gambarannya pengambilan. Ini juga daerah pantai juga. Ini foto panorama masuk, polanya juga masuk ya. Oke, ini juga pola juga panorama, walaupun ini dalam tapi panorama polanya dapat ini kedalaman ini. Ini pola ya, ini pola ini dapat juga kedalamannya. Itu lebihnya ya. Oke, ini walaupun kayak gini panorama tapi jangan itu hati-hati karena ini juga kotor, tidak sekedar kita ambil ya. Ini kalau kotor tidak boleh sebenarnya. Harus kita bisa tunjukkan bahwa ini lebih lantang lagi. Ini harus kita jangan ambil tapi harus diperhatikan nih ya. Ini kotor banget. Kemungkinan ya kita ambil tapi daerahnya jangan terlalu kelihatan ini. Ya itu harus segala untuk menyesuaikan keindahan biar masuk ya. Untuk pengambilan harus kita lihat dulu apakah itu ada kotoran atau enggak. Kalau enggak ada ya kita ambil, tapi kalau ada kotoran kayak gini sama jangan diambil ya, jangan gitu. Itu ya contoh aja yang kurang bagus ya. Oke, ini juga panorama untuk pola kedalaman juga ada ini sini. Nah, kita bisa ambil. Oke, ini panorama untuk air terjun ya. Kita bisa ya, mungkin kita pernah jalan-jalan kemana, tunjukkanlah untuk pengambilan air terjun tersebut. Oke, konsep panorama arsitektur. Nah, sekarang kita masuk di dalam panorama arsitektur. Nah, kenapa kita melihat dari segi panorama arsitektur? Jadi arsitektur lebih ke dalam bangunan sekarang itu ya. Karena bangunan sangat kita tunjukkan dari eksteriornya, begitu. Nah, terus ini adalah yang harus kita siapkan untuk persiapan karena ini adalah
untuk ujian kita harus mempersiapkan dari awal. Ini ada kita mulai dari segi persiapan dari sekarang. Nah, di sini ada beberapa project dari konsep foto outdoor. Nah, nanti foto outdoor ini digunakan sebagai hasil ujian akhir semester. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah mulai konsep foto outdoor. Nah, di situ ada 5 project yang paling tidak harus kita selesaikan. Nah, yang pertama adalah project 1. Konsep keserasian estetika, keragaman kelompok, keragaman estetika kelompok. Nah, itu teman boleh mengambil, mungkin kita mengambil, mungkin cari modelnya, ya mungkin temannya atau siapa, disiapkan untuk keserasian. Nah, misalnya kita atau estetikanya. Nah, ini project ini bisa kita ambil mungkin 2 saja, ya. Mau saja mengambil konsep keserasian sama estetika estetika, atau mengambil keragaman kelompok atau mengambil keragaman estetika kelompok. Nah, silahkan yang project 1 ini mengambil 2 jenis saja. Nah, dari kita bisa mengambil atau yang bawah atau yang keragaman sama keragaman estetika kelompok, ya. Nanti bisa lihat di dalam slide sebelumnya. Nah, itu contohnya itu ya. Nah, ini kita bisa ambil dengan teknik pengambilan. Nah, ini ya contohnya. Nah, kita itu sebagai fotografernya. Jadi gitu ya. Kenapa? Karena kita yang memotret tidak jadi modelnya itu ya. Jadi jangan sampai kita jadi modelnya, tapi kita yang memotret. Itu perhatikan. Jadi kita yang memotret bukan jadi yang modelnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Terus yang kedua konsep ini ya. Foto ekspresi model tunggal. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Jadi kita di sini kita bisa mengambil 2 lagi konsepnya, ya. Mengambil close up, setengah badan, 3/4 atau full body, silahkan mengambil 2. Modelnya cari sendiri, ya. Cari teman-teman sendiri, cari modelnya. Ini model tunggal. Jadi modelnya 1 aja, tunggal. Kira-kira siapa? Nah, itu ya perlu kita perhatikan. Terus yang project ketiga, foto ekspresi. Ini foto pre-wedding. Nah, maksud foto pre-wedding di sini adalah kita harus menyesuaikan dengan konsep dari foto wedding. Mungkin kita cari 2 pasangan ya, silakan nanti cari yang kira-kira bisa kita ajak sebagai pengambilan gambar ya. Mungkin kita boleh di arsitektur bangunan, di tempat apa silahkan aja, nanti dikondisikan. Di sini konsepnya adalah konsepnya sederhana. Nah, boleh memakai kostum ya, mungkin kayak ke sawah atau mungkin di tempat-tempat yang mau pakai kayak ini ini ya kayak kemeja atau menggunakan. Nah, ini kita coba untuk sesuaikan dengan pengambilannya. Nah, itu waktunya. Terus yang keempat, foto wedding tema casual bebas sekali seperti tadi ya, tanpa kostum kita bebas. Terus yang terakhir ada foto pola panorama. Oke, baik. Ini adalah yang terakhir, ada foto panorama. Kita bisa ambil beberapa tempat ya, kayak tadi di pantai atau pemandangan atau tempat-tempat yang memang itu terdapat atau panorama alamnya. Oke ya, ini sekedar untuk ya harus disiapkan. Jadi disiapkan untuk hasil dari project yang kita hasilkan 1 minggu lagi untuk project ujian akhir semester. Baik, itu kurang lebihnya yang bisa kita saksikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan aja nanti bisa diskusi di dalam forum kita untuk tentang project untuk ujian akhir semester ini. Nah, itu yang harus kita tentukan karena ini semua ada poinnya ya, semua ada poinnya dari kelima ini. Yang maka kalau bisa sesuaikan, silahkan nanti kondisikan ya. Boleh mungkin bekerja kelompok, mungkin nama teman-temannya untuk menyiapkan mereka ya kan, atau mungkin model 1 untuk beberapa boleh ya, mungkin siapa aja untuk pengambilannya bareng mungkin, tapi cari model 1 tapi digunakan beberapa bisa aja, silahkan ya, nanti dikondisikan sendiri. Baik, gitu dulu kurang lebihnya yang bisa saya pada kesempatan hari ini. Tetap semangat ya, karena kita sudah mulai ujian akhir semester. Silahkan untuk berdiskusi sama teman-temannya di sana untuk mempersiapkan diri biar kita bisa sesuai dengan lancar dengan kegiatan kita di rumah. Baik, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung pada di dalam di channel YouTube maupun di dalam
lab lewat Siakat online. Oke, jadi itu kurang lebihnya ya. Mohon itu disiapkan untuk semuanya, untuk hasilnya. Karena ini aja pertama apa namanya terakhir kali, maka itu harus kita sesuaikan untuk ujian akhir semesternya. Baik, oke, terima kasih yang sudah masuk pada kesempatan hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, terus dijauhkan dari pandemi ya. Kita selalu keluar rumah, selalu pakai masker, ikuti protokol kesehatan. Oke, gitu dulu untuk hari ini. Silakan nanti bisa koordinasi, bisa di forum kita untuk apa namanya progres project untuk ujian akhir semester. Silakan ya diskusi sama teman-temannya biar nanti selesai pada tepat waktunya. Oke, gitu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Saya Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.